Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah kita di hari yang ke-16. Pembahasan tadabbur kita di Quran Surah Ar-Rahman yang insya Allah makin menambah keimanan kita kepada Allah melalui firman-Nya Ar-Rahman, yang bermakna Allah yang Maha Pengasih. Pernah nggak kita ngerasa ada satu momen saat kita nggak dilihat sama manusia satupun, tapi di situ kita ngerasa Allah lagi ngeliatin kita dan sedang menilai kita. Dan biasanya momen itu bukan momen saat kita lagi ada di panggung, bukan saat kita lagi dipuji, tapi saat kita lagi sendirian dan dosa itu sudah hampir jadi tindakan. Lalu tiba-tiba ada yang nahan. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena kita ingat, aku akan berdiri di hadapan Robku. Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi siapa yang takut akan makom Robnya, baginya 2 surga. Dan setelah itu Allah mengulang pertanyaan yang sama, yang ke-16 kalinya, untuk mengetuk hati kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sekarang pelan-pelan kita masuk ke pembahasannya. Ayat ini menurut tafsir At-Tabari berbicara tentang orang yang takut kepada Allah. Lalu takut itu melahirkan sesuatu yang sangat praktis, melahirkan sebuah amal. Ia taat menjalankan kewajiban dan menjauhi maksiat. Bukan sekedar ngomong aku takut di lisan, tapi takut yang punya bukti. Dan aku suka sekali penjelasan dari Mujahid yang dikutip berulang-ulang oleh Imam At-Tabari. Orang ini hampir jatuh ke dosa, sudah kepikiran, sudah dekat. Lalu dia ingat maqama rabbih, maqam Rabbnya. Dia ingat akan berdiri di hadapan Allah, maka dia mundur. Dia batal, dia berhenti. Bayangkan, ada orang yang menang bukan karena tidak punya peluang untuk berbuat salah. Dia punya peluang, tapi dia lebih memilih Allah. Dan itulah yang Allah sebut sebagai takut kepada Rabbnya, takut maqam Rabbnya. Nah, kata maqam ini menarik. Ibnu Ashur menjelaskan, maqam asalnya adalah tempat berdiri. Lalu dipakai juga untuk makna keadaan atau posisi, dan juga keagungan atau sya'an. Maka maqam rabbih itu bisa dipahami dengan 2 arah. 1, maqam kita di hadapan Allah. Momen ketika kita akan berdiri dan dimintai pertanggungjawaban. Bukan cuma sekedar simbolis, tapi ini menjadi momen yang nyata dan sangat dekat. Yang kedua adalah maqam Allah dalam artian keagungan Allah. Posisinya yang maha tinggi, bahwa Allah itu qaim ala kulli nafs. Apa itu? Mengawasi, menjaga, dan mengetahui setiap jiwa. Jadi, takutnya orang beriman itu bukan takut yang kosong, tapi dia takut karena sadar Allah Maha Besar dan aku akan kembali kepadanya. Lalu Allah menjanjikan kepada orang yang seperti itu jannatan, 2 surga.
Ada beberapa penafsiran di dalam tafsir untuk memahami kata dua surga ini. Ibnu Ashur mengatakan bisa jadi maksudnya memang dua jenis surga. Karena setelah ini nanti ada lagi ayat, dan selain dari keduanya ada dua surga lagi nanti di ayat ke-62-nya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Bisa jadi juga dua yang dimaksud ini adalah gaya bahasa untuk menunjukkan kelimpahan, bukan angka. Seperti dalam bahasa Arab, kadang pengulangan angka itu memberikan makna banyak. Dan Imam At-Tabari menyebutkan makna dasarnya dua taman atau dua kebun menjadi ganjaran yang nyata. Tapi ada satu titik penting yang perlu kita tangkap di sini. Allah itu tidak sedang berbicara soal angka di sini. Tapi Allah sedang menunjukkan takut yang benar itu tidak kecil balasannya. Sekarang bagian yang paling menampar kita dengan lembut. Dalam riwayat yang dikutip Imam At-Tabari, Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Walaupun dia berzina dan mencuri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri, meski hidung Abu Darda terhina. Kalimat ini bukan tiket untuk meremehkan dosa ya, izin dari Rasul untuk meremehkan dosa. Justru ini untuk membuka pintu harapan bahwa seseorang bisa tergelincir. Tapi kalau dalam dirinya ada takut, maqama rabbih, takut yang membuatnya kembali menyesal dan menahan diri, Allah masih punya karunia yang luas. Bahkan ada komentar yang penting dari Abu Darda sendiri yang dikutipkan At-Tabari. Kalau dia benar-benar takut maqama Robnya, sebenarnya dia tidak akan berzina dan tidak akan mencuri. Jadi intinya jelas ya, ini bukan menormalisasi maksiat, tapi penegasan bahwa takut kepada Allah yang sejati itu akan membuat seseorang mengubah arah langkahnya. Dan Allah ulang lagi untuk yang ke-17 kalinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ke-16 kalinya ya, maaf. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kau dustakan? Nikmat apa lagi yang akan kalian dustakan? Ketika aku menjanjikan surga bukan hanya untuk orang yang sempurna, tapi untuk orang yang berjuang, yang menahan diri karena ingat aku. Seolah Allah ingin mengatakan itu ya. Karena banyak orang bisa menahan diri kalau diawasi sama manusia, tapi sedikit yang kuat menahan diri ketika gak ada yang melihat. Dan Allah sedang menyiapkan 2 surga untuk orang yang menang di medan yang paling sepi, medan batinnya sendiri. Kalau ayat ini kita bawa ke kehidupan sehari-hari kita, pertanyaannya jadi begini. Saat kamu hampir melakukan sesuatu yang Allah tidak ridhoi, apa yang muncul di dalam hatimu? Gimana nih kalau ketahuan? Atau gimana kalau aku berdiri di hadapan Robku dan membawa ini? Karena khauf maqama rabbih itu bukan cuma sekedar teori, dia fungsinya jadi kayak rem yang bekerja di detik-detik paling krusial. Dan kalau hari ini kita masih sering kalah, jangan putus asa ya. Mulai dari satu kemenangan kecil, satu chat yang kita batalkan, satu pintu yang kita tutup, satu dosa yang kita tahan. Mungkin itu terlihat kecil di mata manusia, tapi bisa jadi di langit
itu sedang dicatat sebagai langkah menuju jannatan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang takut maqama rabbih. Bukan karena putus asa, tapi karena kita terlalu sadar betapa agungnya Allah dan betapa kita ingin pulang dengan selamat. Ini indah banget ya kawan-kawan. Ternyata perjuangan kita tuh gak sia-sia. Allah perhitungkan. Dan kita akan sangat merasa lapang, dihindarkan dari hal terburuk di pembahasan hari kemarin. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang akan kita dustakan, kawan-kawan? Selamat berjuang, selamat berkaca, dan semoga ayat ini menambah keimanan kita lebih dalam lagi dari sebelumnya. Sampai ketemu di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.